Shalom, salam sejahtera, dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Surabina Berdepari dengan MPMA 1E020038 dari Pendidikan Fisika kelas 1B. Di sini saya akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul viskositas. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah sebagai berikut. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu air 500 ml, lalu minyak goreng, lalu sabun cuci piring, botol aqua plastik 600 ml sebanyak 3, lalu 3 buah kelereng, cutter, stopwatch, dan benang. Lalu langkah yang ketiga, kita isi 1 buah botol ini dengan air 500 ml. Kemudian potong botol menggunakan cutter sampai 1 cm di atas cairan. Dan lakukan hal ini dengan 2 botol lainnya dengan ukuran yang sama. Lalu kita isi 2 botol lainnya masing-masing dengan cairan minyak goreng dan sabun cuci piring. Kemudian timbang massa kedua berisi cairan tersebut dan catat hasilnya. Kita timbang massa botol yang berisi air tadi, lalu kita catat hasilnya. Dan kita dapatkan di sini hasilnya yaitu 502 gram. Kita masukkan kelereng ke dalam botol yang berisi air dengan menekan tombol stopwatch secara bersamaan. Kita mulai 1, 2, 3. Dan kita dapat hasilnya yaitu 00,81. Lalu kita ambil kelereng menggunakan sendok, usahakan air tidak ikut terambil. Lalu kita ulangi langkah ini sehingga mendapatkan hasil pengamatan 3 selanjutnya. Lalu kita masukkan minyak goreng ke dalam botol. Potong botol dengan menggunakan cutter sampai 1 cm di atas botol. Timbang massa botol yang berisi fluida minyak goreng tersebut. Kita hitung ketinggian cairan pada masing-masing botol menggunakan penggaris, lalu kita catat hasilnya. Dan kita dapat di sini hasilnya yaitu ketinggian cairan pada minyak goreng yaitu 15 cm. Lalu kemudian kita masukkan kelereng ke dalam fluida yang berisi minyak goreng. Dengan bersamaan menekan tombol mulai stopwatch. Kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol. Lalu kita catat hasil tersebut pada pengamatan 8.2. Kita lakukan. Kita mulai 1, 2, 3. Kita ambil kelereng tersebut, diusahakan agar fluida tidak ikut terambil. Lalu ulangi langkah ini untuk mendapatkan 3 hasil pengamatan selanjutnya. Lalu kita masukkan cairan fluida yaitu sabun cuci piring. Lalu cairan tersebut kita potong dengan cutter 1 cm di atas botol tersebut.
Ketinggian cairan juga 15 cm. Lalu kita masukkan kelereng ke dalam fluida yang berisi sabun cuci piring tersebut. Lalu bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch, kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol. Catat waktu ini ke dalam tabel pengamatan 8.3. Kita mulai. 1, 2, 3. Lambat ternyata. 0203. Ini langkah ini untuk mendapatkan 3 hasil pengamatan selanjutnya. Di sini kita akan menghitung massa kelereng, yaitu yang kita dapatkan 1 gram sama dengan 0,01 kg, dan kita dapatkan di sini juga keliling kelereng yaitu 5 cm sama dengan 0,05 meter. Lalu di sini pertama kita akan mencari volume kelereng dengan rumus F sama dengan 4/3 kali Pi kali R kuadrat. Terlebih dahulu kita akan mencari R. K sama dengan 2πr. 0,05 sama dengan 2 kali 3,14 kali R, sehingga R sama dengan 0,08. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan V sama dengan 4/3 kali Pi kali R kuadrat. V sama dengan 0,0026. Lalu kita akan mencari massa jenis kelereng dengan rumus Rho sama dengan M per F, sehingga Rho sama dengan 0,001 kg per 0,0026, Rho sama dengan 3846. Lalu kita akan mencari pada tabel 8.1 yang kita ketahui volume air sama dengan 500 ml atau 0,005 meter kubik, massa air sama dengan 0,5 kg, massa jenis air sama dengan 1000 kg meter kubik. Dan kecepatan relatif bola terhadap fluida kita ketahui bahwa rumusnya sama dengan F sama dengan H per T. F1 sama dengan 0,15 meter per 0,81 sehingga hasilnya 0,18. Dan F2 sama dengan 0,15 per 0,60 hasilnya sama dengan 0,25. Dan F3 sama dengan 0,15 per 0,58 sama dengan 0,26. Kita akan mencari koefisien viskositas pada pengamatan 4.1. Diketahui bahwa rumus eta sama dengan 2R kuadrat GT kali Rho kurang Rho 0 per 9H. Eta pertama yaitu 2 kali 0,82 kali 10 kali 0,81 kali 3846 kurang 1000 per 9 kali 0,15. Hingga eta yang pertama kita dapatkan yaitu 0,039. Lalu pada eta yang kedua kita dapatkan 2 kali R kuadrat kali GT kali Rho kurang Rho 0 per 9 kali 0,15 kita dapatkan yaitu 0,036. Dan pada eta yang ketiga kita dapatkan yaitu 2 kali R kuadrat kali GT kali Rho kurang Rho 0 per 9H kita dapatkan yaitu 0,084. Untuk lebih lanjut kita lihat lampiran perhitungan pada gambar di samping. Kita akan menghitung alat mutlak pada tabel 8.1 yaitu delta X sama dengan akar sigma X kurang X kuadrat per N kali N kurang 1. X barnya yaitu 0,59 dan kita dapatkan alat mutlaknya itu 0,0416. Dan alat nilai B-nya kita dapat yaitu 2,67 sehingga ketelitian yang kita dapat yaitu 97,33. Pengamatan 4.2 kita ketahui cairan fluida sama dengan minyak goreng. Volume minyak goreng itu 0,005, massa minyak goreng yaitu 0,00448 dan massa jenis minyak yaitu 0,896. Di sini kita akan menghitung kecepatan relatif bola terhadap fluida. Diketahui F sama dengan H per T sehingga F pertama yaitu 0,16, F kedua yaitu 0,15 dan F yang ketiga yaitu 0,12. Di sini kita juga akan menghitung koefisien viskositasnya. Diketahui rumus eta sama dengan 2R kuadrat GT kali Rho kurang Rho 0 per 9H. Iya. Diketahui rumus alat mutlak yaitu
akar delta X sama dengan sigma X kurang X bar kuadrat per N kali N kurang 1. Terlebih dahulu kita akan mencari X barnya sama dengan sigma X3 per 3 sehingga kita dapatkan 0,153. Dan kita dapatkan X1 kurang X bar, X2 kurang X bar, X3 kurang X bar sama dengan 0,2453 sehingga kita dapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,016 dan ralat nisbinya yaitu delta X per X kali 100% kita dapatkan yaitu 1,79 sehingga ketelitian yang kita dapatkan pada tabel pengamatan 8 ketelitian yang kita dapatkan yaitu 98,92. Dan di sini kita juga menghitung ralat mutlak untuk minyak goreng. Delta X sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N kali N kurang 1. Sehingga kita dapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,057, delta L-nya sama dengan 5,5%, dan ketelitian yang kita dapatkan itu 94,5. Dapat kita lihat perhitungan ini di lampiran yang sudah saya lampirkan pada slide berikutnya ataupun video berikutnya. Viskositas adalah kekentalan lapisan-lapisan fluida ketika lapisan tersebut bergeser satu sama lain. Viskositas juga merupakan gesekan dalam fluida. Besarnya viskositas yang menyatakan kekentalan fluida. Gesekan yang terjadi dapat memberi hambatan pada fluida jika bersinggungan dengan sebuah benda. Dan persamaan yang terdapat atau berhubungan dengan viskositas ialah yang kita ketahui bahwa volume benda dan percepatan gravitasi berbanding lurus dengan kecepatan bergeraknya benda dalam fluida. Sedangkan massa jenis, koefisien viskositas dan jari-jari berbanding terbalik dengan kecepatan tersebut. Lalu, persamaan yang berhubungan dengan viskositas yaitu yang pertama, koefisien viskositas seperti yang telah kita gunakan yaitu persamaannya eta sama dengan 2R kuadrat GT kuadrat kali Rho atau massa jenis bola dikurang Rho massa jenis fluida per G dikali H. Di sini eta sama dengan koefisien viskositas, lalu R sama dengan jari-jari, G sama dengan percepatan gravitasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan benda bergerak dalam fluida menurut sumber yang saya dapat yaitu yang pertama yaitu kekentalan fluida. Ya, dengan semakin besar koefisien kekentalan fluida, maka semakin lambat benda tersebut akan bergerak. Dan yang kedua yaitu massa benda. Semakin besar massa sebuah benda, maka semakin cepat bergerak dalam fluida. Dan yang ketiga yaitu massa jenis fluida. Semakin besar massa jenis fluida, maka kecepatannya semakin menurun. Persamaan yang berhubungan dengan viskositas yaitu yang pertama koefisien viskositas yang dengan rumus yaitu atau persamaan yaitu eta sama dengan 2R kuadrat GT kuadrat dikali Rho apa sih ini? Gaya-gaya yang bekerja di dalam kelereng ialah gaya berat dilambangkan atau disimbolkan dengan W, gaya apung atau Fa, serta juga gaya lambat akibat viskositas atau juga gaya Stokes atau Fs. Inilah praktikum di rumah saja dengan judul viskositas yang saya dapat lakukan. Apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan perbuatan, saya mohon maaf dan kiranya video ini dapat berguna bagi penonton dan menjadi wawasan bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Sekian dan terima kasih.